Kasus Astini Sumiasih, nama yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Perempuan yang lebih dikenal dengan Nyonya Astini menjadi sorotan publik di tahun 1990-an karena kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya dengan motif yang sangat sederhana tapi mengerikan, yaitu dendam karena terus ditagih hutang. Kasus ini terungkap karena ada salah satu warga kampung Malang Utara menemukan potongan kelapa yang terbungkus plastik di Sungai Wonorejo. Perempuan ini punya nama lengkap Astini Sumiasih, lahir di tanggal 22 September 1955 di Jombang, Jawa Timur. Astini tidak hidup sendirian. Dia punya seorang suami dan 3 orang anak dan tinggal di sebuah kontrakan yang cukup sederhana. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, ia terpaksa terus meminjam uang dari tetangga ataupun kerabatnya. Namun, semakin banyak uang ia pinjam, semakin sulit baginya untuk melunasi hutang-hutangnya. Hutang yang semakin menumpuk membuat Astini merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia merasa malu dan tidak berdaya. Setiap kali ada orang yang menagih hutang, hatinya dipenuhi rasa marah dan kebencian. Ia merasa dihina dan diperlakukan tidak adil. Perlahan-lahan, rasa dendam mulai menggerogoti pikirannya. Ia pun merasa kalau orang-orang yang meminjamkan uang kepadanya adalah penyebab semua penderitaannya. Jam 4 sore, Astini yang lagi duduk santai di depan rumahnya tiba-tiba didatangi seorang wanita bernama Puji Astuti. Puji ini merupakan tetangga dari Astini. Tujuan Puji mendatangi Astini untuk menagih hutang sebesar 20.000. Ketika ditagih, bukannya dibayar, tapi Astini malah mengelak dan mengaku belum punya uang. Astini ini selalu beralasan sama ketika Puji sudah beberapa kali menagihnya. Di sisi lain, Puji sudah merasa capek dan mungkin memang lagi butuh uangnya juga. Saat itu juga, Puji pun naik pitam dan langsung mencaci maki Astini dengan kata-kata kasar. Amarahnya pun semakin memuncak. Cacian itu pun membuat Astini sakit hati. Astini berusaha menahan amarahnya. Namun semakin lama ia menahan, semakin sulit mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, sebuah pikiran gelap melintas di dalam benaknya. Dengan nada kesal, Astini pun mengajak Puji masuk ke dalam rumah. Puji pun duduk di ruang tamu dengan santai karena merasa kalau Astini ini mau membayar hutangnya. Dengan wajah yang sinis, Astini pun berpura-pura mau mengambilkan uang yang ada di dalam kamarnya. Tapi bukannya mengambil uang yang diambil, Astini malah mengambil sepotong besi panjang yang ada di belakang. Ia pun langsung membawanya ke ruang tamu dan tanpa basa-basi, Astini langsung menghantam kepala Puji dengan besi itu berulang kali. Sampai Puji tidak bergerak lagi dan kepalanya hampir hancur. Dengan tenang, Astini pun menyeret tubuh korbannya ke dapur. Di dapur inilah tubuh Puji digulung dengan tikar supaya anak-anaknya tidak ada yang tahu. Setelah itu, dia pun membersihkan ruang tamu dan cairan merah yang tercecer di depan pada saat itu. Malamnya sekitar pukul 2 pagi, Astini pun melakukan aksinya. Ia langsung memotong-motong tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Dan potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Kemudian Astini membawa 10 kantong plastik berisi potongan tubuh korban itu untuk dibuang ke sejumlah tempat sampah dan tempat berbeda. Dan juga sungai yang ada di Surabaya. Sementara itu pakaian dan kunci kendaraan korban dibuang ke sumur yang ada di belakang rumah Astini. Keesokan harinya, potongan tubuh manusia ditemukan warga kampung Wonorejo, Surabaya, dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo. Dengan cepat, jenazah yang belum diketahui identitasnya itu diamankan dan langsung disimpan di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan identifikasi. Di sisi lain, pada saat yang sama, berita penemuan potongan tubuh manusia itu sampai juga ke telinga Agus Purwanto yang merupakan adik dari Puji Astuti. Ia mengaku kehilangan kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti yang juga merupakan warga kampung Malang. Puji dikabarkan menghilang dari rumahnya dari tanggal 4 Februari 1996. Dengan segera Agus pun mendatangi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ketika sampai di rumah sakit, Agus pun dengan sedih dan terbata-bata, ia pun mengkonfirmasi kepada polisi kalau itu adalah kakaknya yang hilang. Dengan cepat, polisi pun bergerak dan membuat tim penyelidikan. Beberapa warga dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Dan kebetulan pada saat itu, ada seorang warga yang melihat kalau Puji itu masuk ke rumah Astini di jam 4 sore dan tidak pernah keluar lagi. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, polisi pun langsung menangkap Astini di rumahnya. Awalnya, Astini menyangkal kalau sudah membunuh Puji. Tapi setelah diinterogasi berjam-jam dan penuh tekanan, akhirnya Astini pun mengakui kalau ia membunuh Puji.
Ia mengaku kesal karena dimaki dan dihina oleh korban. Korban Astini bukan cuma satu orang. Ternyata sebelum Puji, sudah ada 2 orang lainnya yang dibunuh dan dimutilasi Astini sekitar 3-4 tahun belakangan ini. Ketiga korban ini bernama Puji, Rahayu, dan Sri Astuti. Ketiganya pun dihabisi dengan cara yang sama. Kepada Sri Astuti, yaitu meminjam uang sebesar 550.000 di tahun 1992, dan kepada Rahayu, ia meminjam uang sebesar 1,2 juta di tahun 1993. Dan aksi kejinya itu ketahuan ketika ia menghabisi Puji Astuti. Kejahatannya juga sama persis, motifnya pun tersinggung karena ditagih hutang dengan kata-kata kasar. Ia juga memotong-motong tubuh keduanya menjadi 10 bagian. Setelah selesai penyelidikan, polisi pun melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri PN Surabaya. Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini di tanggal 17 Oktober 1996. Setelah divonis mati, Astini masih berupaya mengulur waktu eksekusi dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Sambil menunggu bandingnya disetujui, ia pun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Ternyata bandingnya pun ditolak. Di bulan Januari 1997, Pengadilan Tinggi Jawa Timur malah menguatkan putusan PN Surabaya. Ia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada bulan Juli 1997, Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan tersebut dan ia mencoba lagi ke PK, ke MA yang juga ditolak. Permohonan gerasinya kepada Presiden pun pada saat itu tidak dikabulkan. Sebelum dieksekusi, Astini dipindahkan dari LP Sukun Malang ke Rutan Madaeng, Sidoarjo. Lalu ia pun menjalani masa isolasi selama 5 hari di tanggal 15-19 Maret 2005. Dan pada tanggal 18 Maret 2005, Astini ini masih memakan makanan favoritnya berupa roti, cumi-cumi, dan buah-buahan. Ia juga meninggalkan 3 pesan sebelum dieksekusi. Sampai pada akhirnya, ia pun dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2005 dengan cara ditembak di daerah jantung oleh 12 personel regu tembak. Jasadnya pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi dan ia pun dinyatakan meninggal pukul 1:20 dini hari. Ya, jadi kurang lebih begitulah kasus yang sangat mengerikan ini. Kalau ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.